Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Ruang itu keras perdebatannya. Yang mendukung juga mengungkapkan dukungan dengan terbuka. Tapi setelah selesai berdebat, kita salaman dan tetap bersahabat, tetap berteman. Tapi tradisi itu, teman-teman, membuat siapa yang paling mendengar, yang paling mendapat manfaat, kita semua, termasuk yang ditanya. Nah, ini yang saya rasakan harus dikembalikan dalam kehidupan kita. Karena itu artinya kita memberikan hak kepada semua untuk membaca. Tadi yang saya sebut ikra. Nah, di bagian akhir ini, sebelum nanti kita ngobrol dan dialog, saya ini di Fakultas Biologi ini. Fakultas saya ekonomi. Jadi saya masuk ke fakultas yang salah hari ini. Ada ekonomi nggak di sini? Alhamdulillah. 2 ya, lumayan. Ya, jadi nggak sendirian saya. Kalau kita perhatikan sekarang ini, kita berada di masjid namanya aja Al Hayat. Ini salah satu bagian penting adalah membaca ayat, membaca alam. Dan kalau kita bicara ilmu hayat, kita sekarang menyaksikan bagaimana alam kita mengalami kerusakan yang luar biasa, dahsyat betul. Tadi kenapa saya tanya ekonomi dan saya fakultas ekonomi? Karena di ekonomi itu akar katanya oikos nomos. Di sini akar katanya oikos logos. Ekologi dan ekonomi. Oikos nomos, oikos logos. Akar katanya sama, tapi nggak akur. Yang ekonomi merusak ekologis, betul nggak? Yang ekologis menghambat ekonomi. Ini tidak akur nih. Selama beberapa abad tidak akur. Baru 3-4 dekade ini ada usaha serius untuk mempersatukan dua ini, supaya ekonomi dan ekologi mau berjalan seiring. Karena musuhan lama sekali nih. Mungkin gedung fakultasnya harus dijejerkan antara ekonomi dan ini namanya biologi, tapi ekologi. Nah, kita menyadari ini sebagai amanah yang harus kita sama-sama jaga untuk anak cucu kita. Baca kondisinya, hujan yang terjadi hari-hari ini di beberapa tahun belakangan ini tidak bisa lagi ditemukan polanya, tidak bisa lagi ditemukan polanya. Di saat musim panas hujan lebat sampai banjir, di saat musim hujan kering kerontang yang amat panjang. Betul nggak teman-teman? Di daerah yang sedang amat dingin muncul panas, di daerah yang biasanya gurun Sahara muncul hujan. Mekah sampai banjir itu kan sulit menjelaskannya, dan itu terjadi lebih sering akhir-akhir ini. Karena itulah saya melihat mudah-mudahan di kampus ini, khususnya Fakultas Biologi, masjid dan laboratorium tidak dijauhkan jaraknya. Ekonomi dan ekologi didekatkan interaksinya. Masjid menjaga adab, laboratorium menajamkan akal, menajamkan cara kita berpikir. Dan kalau keduanya bisa bertemu dengan baik, insya Allah akan menghasilkan kebaikan bagi semuanya. Pada akhirnya, bacaan kita semua harus berujung pada keberpihakan. Buat apa kita membaca kalau tidak berpihak? Saya tanya, kampus itu boleh tidak netral? Apa kampus harus netral? Yakin? Kampus harus objektif, tapi kampus tidak harus netral. Objektif dan netral itu beda. Kita harus menjaga objektivitas, itulah kampus. Tapi tidak boleh netral. Tidak boleh netral. Kalau ada penyimpangan, masa kampus mau netral? Kalau di situ ada penindasan, masa kampus mau netral? Kalau di situ ada hal-hal yang melenceng dari norma, apa kampus mau netral? Netral itu tidak wajib, tapi objektif itu wajib. Dan objektif itu hanya bisa dilakukan bila apa? Membaca, mendengar, menyaksikan dengan jernih. Betul nggak teman-teman? Tidak bisa objektif itu dikerjakan tanpa ikra. Karena itulah tahap berikutnya sesudah objektif, ikra ini harus diiringi dengan keberanian.
keberanian. Keberanian untuk mengungkapkan, keberanian untuk membahas, keberanian untuk mempertukarkan bacaan masing-masing. Jadi kalau boleh kita manfaatkan Ramadan ini, di bulan Ramadan ini kita bisa minimal memohon dua hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, jernihkan iqra kita dalam membaca kenyataan yang ada di masyarakat kita. Yang kedua, luruskan hati ketika mengambil sikap menghadapi keadaan yang tidak seharusnya. Jadi bukan hanya diminta bukan hanya memohon untuk jernih, tapi memohon untuk punya keberanian. Dan dilanjutkan dengan lindungi di dalam mengusahakan perubahan. Karena itulah pada malam hari ini saya mengajak pada diri saya sendiri dan semuanya, mari kita kembali kepada ruh Iqra. Bukan saja membaca teks, bukan saja membaca kitab, tapi mengambil hikmah, membaca dengan jernih, berpikir dengan jujur, lalu akhlak dikedepankan dalam hadir untuk sesama. Insyaallah di situ kemudian agama menjadi hidup bagi semuanya. Jadi saudara sekalian yang saya hormati, ini kesempatan bagi kita semua. Mari kita luaskan perspektif itu. Dan di negeri kita yang hari ini PR-nya banyak sekali. Indonesia ini stok masalahnya cukup. Kita nggak pernah kekurangan stok masalah, nggak kurang. Stok masalah kita cukup. Tapi jangan kita pesimis. Sesulit-sulitnya kita yang kita hadapi hari ini, ada generasi sebelumnya yang jauh lebih sulit. Dan kalau generasi sebelumnya sudah bisa mengantarkan kita ke sini, insya Allah kita bisa mengantarkan untuk generasi depan yang lebih baik. Karena itu jangan kabur. Ya, teruslah berjuang di sini. Jadi saudara sekalian, adik semua, teman-teman mahasiswa saya hormati, silakan kalau mau ada yang mengungkapkan pandangan, pikiran. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dami. Ya, sangat luar biasa teman-teman ya. Hari demi hari tentu suhu politik semakin hangat saja teman-teman. Menjelang Pilpres 2029 ya. Ini sangat membuat kita ya harus fokus teman-teman ya, melihat para politisi ya, para tokoh-tokoh ini bermanuver. Bagaimana mereka sedang mencari kawan ya, mencari posisi ya untuk 2029 ya. Partai mulai memanaskan mesinnya ya, para tokoh lagi mencari panggung dan sebagainya. Dan ya tidak terkecuali Anies Baswedan teman. Beliau adalah tokoh yang sangat-sangat terkenal ya. Beliau mantan Capres 2024 yang lalu, dan kali ini beliau ya juga memanaskan mesin politiknya. Kemarin beliau bulan 1 kemarin sudah membuat partai ya, Gerakan Rakyat. Kemudian bagaimana kita lihat Anies ini ya bertemu dengan AHY, bertemu dengan SBY teman-teman ya, untuk merajut tali silaturahmi kembali, untuk merajut sebuah hal yang mungkin terlupakan dari 2024 ya. Bagaimana kita tahu bahwa pada saat itu Anies dan AHY ini gagal berduet ya, karena situasi politik yang sangat panas. Dan ya saya berpikir bahwa Anies bertemu dengan AHY ini tentu pasti ada maksud dan tujuan ya. Ya tujuannya sih silaturahmi ya teman-teman. Tapi di balik itu ya, saya yakin bahwa ini adalah awal daripada pembahasan, awal dari pertemuan, awal dari silaturahmi. Saya yakin ke depan ya Anies dan AHY ini akan terus intens bertemu ya untuk kepentingan 2029. Karena kalau AHY mengharapkan Prabowo untuk mengambilnya sebagai wakil, teman-teman, tentu ini tidak bisa karena ada Gibran di sana ya kan. Dan AHY kalau mau dikenal ya, kalau mau
bersaing, harus maju ya, dengan keberanian, dengan kekuatan yang ia miliki, teman-teman. Dan ini adalah sebuah peluang bagi AHY yang bersama dengan Anies. Dan saya yakin bahwa ini akan terwujud, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?